Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempresentasikan tentang kasus diet rendah karbo. Anggotanya ada Ziada Sabrina, Erika Dava, Faradila, Janessa Putri, dan M. Rizky Fadila. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang diet rendah karbohidrat. Obesitas merupakan salah satu masalah yang terus berkembang di sebagian besar negara. Akibatnya, metode penurunan berat badan atau diet menjadi budaya yang populer. Pada beberapa tahun terakhir, metode penurunan berat badan yang dominan adalah diet rendah karbohidrat, di mana mereka membatasi asupan karbohidrat untuk mengendalikan pelepasan insulin di dalam pankreas. Hal ini dapat melibatkan lipolisis, glikolisis, siklus asam, dan lain-lain. Kemudian, apa sih itu obesitas dan bagaimana obesitas bisa terjadi? Jadi, obesitas sendiri adalah keadaan di mana tubuh kita memiliki kelebihan lemak tubuh atau jaringan adiposa, sehingga berat badan total lebih besar jika dibandingkan dengan keadaan normal. Pada dasarnya, obesitas disebabkan oleh kelebihan jaringan adiposa. Pada kondisi ini, tingginya asupan karbohidrat menyebabkan glukosa berlebihan yang kemudian diubah dalam bentuk gliserol untuk disimpan ke bentuk trigliserida di jaringan adiposa. Asupan protein yang tinggi juga dapat meningkatkan massa adiposit. Selain itu, konsumsi tinggi lemak dalam jangka waktu yang panjang juga dapat meningkatkan resiko obesitas, di mana lemak akan disimpan dan diubah dalam bentuk asam lemak bebas yang kemudian diubah lagi menjadi dalam bentuk trigliserida yang kemudian disimpan di jaringan adiposa. Diet rendah karbohidrat merupakan strategi untuk menurunkan berat badan. Saat ini, minat terhadap pendekatan rendah karbohidrat terus meningkat. Meskipun semua pendekatan rendah karbohidrat mengurangi asupan karbohidrat secara keseluruhan, tidak ada konsensus yang jelas tentang definisi diet rendah karbohidrat. Penelitian telah mendefinisikan rendah karbohidrat sebagai persentase asupan makronutrien harian atau total beban karbohidrat harian. Aktivitas ini mengulas bukti dan efektivitas pendekatan rendah karbohidrat dalam pengobatan klinis. Diet rendah karbohidrat telah menjadi strategi untuk menurunkan berat badan. Saat ini masih ada minat terhadap pendekatan rendah karbohidrat. Sementara semua pendekatan rendah karbohidrat mengurangi asupan karbohidrat secara keseluruhan. Tidak ada konsensus yang jelas tentang apa yang mendefinisikan diet rendah karbohidrat. Ada 3 makronutrien karbohidrat, lemak, dan protein yang ditemukan dalam makanan. Oleh karena itu, penelitian telah mendefinisikan rendah karbohidrat sebagai persentase asupan makronutrien harian atau total beban karbohidrat harian. Tinjauan ini mendefinisikan diet rendah karbohidrat sebagai berikut. Sangat rendah karbohidrat, kurang dari 10% karbohidrat atau hingga 20-50 gram per hari. Rendah karbohidrat, kurang dari 26% karbohidrat atau kurang dari 130 gram per hari. Karbohidrat sedang 26% sampai 44%. Karbohidrat tinggi 45% atau lebih. Mekanisme diet rendah karbohidrat dalam penurunan berat badan. Diet rendah karbohidrat adalah diet yang membatasi asupan karbohidrat yang ditentukan oleh proporsi total energi harian. Efek yang mungkin terjadi dari diet rendah karbohidrat adalah penurunan konsentrasi insulin, peningkatan lipolisis, penurunan pernapasan saat istirahat, dan peningkatan gluconeogenesis. Lalu, bagaimana mekanismenya? Jadi, ketika menurunnya makronutrien karbohidrat dari makanan, asupan lemak dan protein umumnya meningkat untuk mengimbangi pengurangan karbohidrat. Diberitakan bahwa diet rendah karbohidrat lebih unggul dalam menurunkan berat badan yang cepat dalam 6-12 bulan pertama. Hal ini didasari atas hipotesis bahwa lemak dan protein meningkatkan rasa kenyang dan menghasilkan lebih sedikit hipoglikemia secara bersamaan, sehingga mengurangi rasa lapar dan asupan makanan yang kemudian menghasilkan defisit kalori. Dalam penelitian terbaru dikatakan bahwa diet rendah karbohidrat mengalami pembakaran kalori yang lebih tinggi dibanding diet tinggi karbohidrat isokalori. Salah satu model diet khusus rendah karbohidrat yaitu diet ketogenik. Tahap awal metabolisme karbohidrat adalah pemecahan glukosa menjadi pirufat. Selanjutnya, pirufat dioksidasi menjadi asetil-CoA dan masuk ke dalam rangkaian siklus asam sitrat untuk dikatabolik menjadi energi. Selama beraktivitas atau olahraga, glikogen pada otot yang aktif merupakan sumber energi setelah melalui proses glycogenolisis. Ketika kebutuhan meningkat, glikogen hati dikonversi menjadi glukosa dan dikeluarkan ke darah menuju otot yang aktif. Ketika jumlah glikogen hati dan otot habis atau setelah 3-4 hari tanpa konsumsi karbohidrat, sistem saraf pusat akan dipasang untuk menemukan sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif ini berasal dari produksi berlebih asetil koenzim A yang terjadi terutama dalam matriks mitokondria di hati, yaitu asetoasetat, asam dehidroksibutirat, dan aseton yang dikenal sebagai badan keton. Glukosa dibentuk melalui proses
neogenesis dari sumber energi lain seperti lemak dan protein dan laktat. Jalur yang menghasilkan pembentukan 3-hidroksi-3-metil-glutaryl-CoA dari asetil-CoA juga terjadi di sitosel-sel hati untuk produksi adenosin trifosfat. Diregulasi dari jalur ini mengakibatkan kekurangan energi atau memproduksi reaktif oksigen spesies yang mungkin bertanggung jawab untuk kerusakan sel hati. Selanjutnya adalah risiko yang dapat terjadi akibat diet rendah karbohidrat, terutama jika dijalankan dalam jangka panjang atau tanpa pengawasan medis. Yang pertama ada efek samping awal atau ketoflu. Saat tubuh mulai beradaptasi dari menggunakan glukosa ke keton atau hasil pemecahan lemak sebagai sumber energi utamanya, mengakibatkan efek samping awal yang dikenal sebagai ketoflu. Gejalanya antara lain kelelahan, sakit kepala, sembelit, mual dan muntah, kram otot, sering buang air kecil atau poliuria, dan perubahan nafsu makan. Hal ini disebabkan oleh perubahan metabolisme dan kehilangan elektrolit yang terjadi saat tubuh membakar simpanan glikogen dan mengeluarkan air lebih banyak. Yang kedua ada gangguan pencernaan jangka panjang. Diet rendah karbohidrat seringkali rendah serat karena banyak menghindari buah-buahan, biji-bijian, dan sayuran. Hal inilah yang dapat menyebabkan sembelit kronis, menurunnya kesehatan mikrobiota usus, penurunan penyerapan vitamin dan mineral seperti vitamin B, magnesium, dan kalium. Yang ketiga ada gangguan siklus menstruasi pada perempuan. Berat badan yang turun terlalu cepat atau konsumsi kalori yang sangat rendah dapat mengganggu keseimbangan hormon terutama estrogen, menyebabkan siklus menstruasi tidak teratur atau bahkan amenore atau tidak menstruasi. Karena estrogen penting untuk kesehatan sistem reproduksi perempuan. Bila tubuh merasakan stres metabolik akibat diet ketat, maka produksi hormon dapat terganggu. Yang keempat ada peningkatan kolesterol LDL. Meskipun diet rendah karbo dapat menurunkan triacylglycerol atau lemak darah, selain itu juga dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat seperti LDL, terutama tipe small dan LDL yang berisiko tinggi menyumbat pembuluh darah. Individu yang hiperresponder lipid dapat mengalami peningkatan LDL yang signifikan saat mengonsumsi banyak lemak hewani dan protein. Yang kelima ada gagal ginjal. Diet rendah karbohidrat biasanya tinggi protein. Konsumsi protein berlebihan dapat membebani kerja ginjal, terutama jika fungsi ginjal sebelumnya sudah lemah, dan meningkatkan risiko kerusakan ginjal jangka panjang bila tidak disertai hidrasi yang cukup. Dan yang keenam atau terakhir itu ada osteoporosis dan batu ginjal. Kelebihan protein juga dapat berdampak pada peningkatan ekskresi kalsium dalam urin yang dapat menurunkan massa tulang, mengakibatkan risiko osteoporosis, meningkatkan risiko batu ginjal terutama jika tidak diimbangi dengan cukup cairan. Diet semacam rendah karbo umumnya rendah kalsium dan vitamin D yang penting untuk kesehatan tulang. Kemudian ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh oleh diet rendah karbo, yaitu yang pertama ada penurunan berat badan. Diet karbo efektif menurunkan berat badan sekitar 0,5 sampai 0,7 kg per minggu dengan defisit kalori sekitar 500 sampai 700 kalori per hari. Kemudian yang kedua ada peningkatan kontrol glukosa. Intervensi diet rendah karbohidrat dapat meningkatkan kontrol glukosa pada individu dengan obesitas dan diabetes tipe 2. Mengontrol penyakit metabolik dan epilepsi. Kemudian yang ketiga ada manajemen epilepsi. Pola penerapan diet rendah karbo dapat membantu mengendalikan kejang pada beberapa penderita epilepsi, terutama pasien yang resisten terhadap obat anti-epilepsi. Kemudian yang keempat ada perbaikan profil lipid. Diet rendah karbo dapat memberikan manfaat perubahan profil lipid seperti kadar kolesterol total dan triacylglycerol yang lebih baik. Kemudian yang kelima ada mencegah penyakit kardiovaskular. Diet rendah karbohidrat dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan mengurangi berat badan dan kadar kolesterol. Kemudian yang terakhir ada meningkatkan rasa kenyang. Asupan lemak dan protein yang lebih tinggi dapat meningkatkan rasa kenyang dan mengurangi rasa lapar, sehingga dapat menurunkan asupan kalori total. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.